Oh ya, pembinaan tadi ya. Jadi pembinaan secara administratif dalam rangka pengawasan juga ada kewenangan tadi dari majelis pengawas, ya kan. Tetapi kualitas notaris sebagai profesi ada di dalam organisasi. Ya. Kode etik juga ngatur kan. Tanggung jawab siapa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas profesionalitas notaris. Nah, organisasi, betul. Ya, jadi artinya program-program itu harus terstruktur, terfikirkan. Jadi luas sekali permasalahan ini tadi, ya kan? Karena perguruan tinggi sudah selesai tadi kan. Bukan berarti dia sudah lulus strata 2, dia punya kemampuan optimal belum tentu. Karena kita bicara tentang keahlian. Ya, makanya kan dari organisasi kan ada persyaratan juga. Jadi ALB, kemudian ikut magang bersama. Kemudian kalau salah harus ikut seminar-seminar karena poin tadi ya. Ya itu. Ya. Kan itu. itu berarti tanggung jawab organisasi. Iya, tanggung jawab organisasi. Dan tidak hanya berhenti di situ. Setelah dia jadi notaris, yang 6.000 tadi ini baru diangkat, dia harus upgrade terus kemampuan dia. Kita harus bertanggung jawab terhadap kapabilitas notaris supaya apa? Kepercayaan masyarakat itu meningkat. Nah, itu yang melakukan di tingkat daerah, wilayah atau pusat. Ya, tadi beliau sempat singgung tadi ya, hal-hal teknis serahkan ke level wilayah dan daerah. Tingkat regulasi kebijakan, hal-hal strategis di tingkat pusat. Tapi ini semua itu menjalankan amanah dari rapat anggota kongres. Nah, amanah ini tadi harus dilaksanakan. Berarti kan harusnya ada regulasi di tingkat pusat. Ya. Fokusnya di situ dong seharusnya. Tingkat pusat itu kan menjalankan amanah kongres. Amanah kongres sudah menetapkan beberapa poin-poin penting. Itu diterjemahkan. Betul. Ya, oleh pengurus untuk dilaksanakan. Dan disampaikan ke Pengwil. Ya, pembagian tadi. Pengurus pusat, Pengwil, Pengda, itu bagaimana pelaksanaannya dalam rangka ini tadi, menjamin kualitas dan profesionalitas notaris, pengayomannya, peningkatan SDM-nya, pembinaannya. Karena kalau pengurusnya nggak paham kode etik, gimana kode etiknya bisa ditegakkan? Kalau pengurusnya sendiri bikin aktenya acak-acakan, gimana dengan anggotanya? Hal-hal kayak tadi, persoalan banyak ini. Dan kadang-kadang sudah masuk ke ranah hukum, represif ya, di dalam proses aparat penegak hukum, lari ke kita, bukannya sedikit itu. Banyak sekali persoalan-persoalan terkait seputaran perseroan terbatas tadi. Ya. Selalu pemahaman itu hanya sampai di level, oh kita kan hanya mengkonstantir. Ini mereka sudah menyampaikan dokumen berupa notulensi di bawah tangan hasil RUPS. Rapat umum pemegang saham, entah tahunan, entah luar biasa, kan ada 2 poin itu kan. Untuk dikonstantir, dinyatakan dalam bentuk akta otentik guna memenuhi ketentuan pasal 21 Undang-Undang 40 2007. Ya, berarti kan kalau saya coba ambil kesimpulannya dulu ya, kalau saya lihat, berarti organisasi kan seperti yang Kang Dodi bilang, itu terlalu besar. Oh iya. Yang harus dijaga. Berarti yang menjaga itu bukan hanya para pengurus, tapi anggota juga. Oh iya, jadi artinya kita semua punya tanggung jawab bersama, iya. Nah, kita harus saling, tadi beliau sudah sampaikan, saling mengingatkan. Kita dalam kode etik juga ada kan, kita tidak boleh menegur secara langsung kolega kita, tapi coba kita saling ingatkan. Coba kita supaya tidak terulang kesalahan 2 kali. Bagaimana kalau yang ditegur itu yang pengurus? Nah ya pengurus bagaimana mengassesmen pengurusnya ini ya, yang menentukan pengapa. Jadi begini ya, ini persoalan kita bersama ya. Jadi kepercayaan masyarakat tadi, gini loh. Di pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris UU JNP ada kewenangan notaris ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nggak usah kita kupas, nanti kuliah 1 semester jadi. Ayat 1 itu sebenarnya bicara tentang kepastian hukum. Beliau tadi sudah menyampaikan dalam proses awal akta saja, itu pasal 38. Ya, kepala akta dijamin tidak oleh notaris tentang awal akta ini. Harus dijamin kepastian hukum kan. Ini saya belum singgung masalah pidana loh ya. Nanti lain lagi masalah pidana. Kita dari 2 pendekatan perundang-undangan ini menarik itu sebenarnya. Tapi dari sisi perdata dulu, buku keempat KUH Perdata 1868
Junto 1870 gitu kan, nanti lari ke sana gitu kan. Nah, otentisitas atau akta otentik ya kan sebagai alat bukti dalam pembuktian 1866 kan. Nah, oke. Terus perledennya kan di bawahnya, dibuat dan diresmikan di mana? Iya. Jadi awal akta dan akhir akta itulah menentukan ini akta otentik atau bukan. Waktu dan tempat. Oke. Tapi notaris bukan berarti mengabaikan isi akta. Dasar-dasar kita tentang syarat sah perjanjian, basic syarat sah perjanjian, syarat subjektif, syarat objektif. Dipahami tidak? Beliau tadi sampaikan, dia menyampaikan hasil keputusan rapat, ini notulensinya. Oke, tolong dituangkan. Loh, yang dituangkan ini benar nggak? Paham nggak si notaris tentang mekanisme yang tertuang di dalam anggaran dasar perseroan itu, junto Undang-Undang 40 2007? Terpenuhi tidak quorumnya? Agendanya apa? Terstruktur tidak? Nah, itu fungsi pasal. Bukan sekedar kehati-hatian, notaris punya kewajiban pasal 15 ayat 2 huruf E, penyuluhan hukum. Dia penyuluh loh. Oh, ini kurang. Ini quorumnya tidak terpenuhi. Kenapa ada keputusan? sah tidak keputusan para pemegang saham kalau tidak terpenuhi ketentuan? Ya. Kemudian dikonstantir oleh dia dengan nggak tahu itu bukan urusan kita, nggak boleh. Kan maunya kepada dia. Nggak bisa begitu, ada batasan. Dia datang, maunya A, maunya B, ya saya mau kontestir, selesai. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini baru hal yang sederhana ya. Komplikasi permasalahan hukum itu banyak. Lex spesialis itu banyak. Tata aturan tentang jual beli bahan bakar hasil tambang, itu ada aturan main semua. Pak jurnalis, notaris nih misalnya nih, notaris. Saya menghadap kita berdua nih, ya. Pak notaris, saya mau bikin jual beli, perikatan jual beli antara kami tentang suplai bahan bakar solar per bulan itu 20.000 liter. Atas nama siapa? Saya dan beliau. Kami hadir, tanda tangan dong. Bisa dong tanda tangan. Tolong dikonstantir kehendak kami. Dituangkan, sepakat, saya akan suplai ke beliau. Beliau akan bayar per ini sekian. Punya kewenangan tidak kita mentransaksikan itu? Ada ketentuan khusus yang mengatur tentang transaksi bahan bakar. Ada persyaratan. Tidak sembarang, itu yang namanya lex spesialis. Nah, ini pembinaan-pembinaan seperti ini yang notaris harus bicara tentang profesionalitas